Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membaca dongeng dari Madura, yaitu Putri Jenang. Pada zaman dahulu kala, di ujung timur Pulau Madura, ada seorang janda bernama Buranda Galtek. Di daerah itu, Buranda Galtek termasuk orang yang kaya raya. Kekayaan itu adalah peninggalan suaminya yang telah mati beberapa tahun yang lalu. Meskipun kaya, Buranda Galtek selalu bersusah hati karena tidak mempunyai anak. Kekayaan itu seakan-akan tidak ada artinya karena di rumahnya tak seorang anak pun menjadi penghibur hatinya. "Malang benar nasibku ini," kata Buranda Galtek kepada dirinya sendiri. "Siapa yang akan merawat dan melayani diriku kalau aku sudah sangat tua nanti? Karena aku tak mempunyai anak. Kepada siapa pula hartaku yang banyak ini akan kuwariskan?" Buranda Galtek lalu berusaha mengambil anak angkat. Ia berjalan ke sana kemari mendapatkan seorang anak, baik laki-laki atau perempuan. Tapi tak seorang pun menyerahkan anaknya, meskipun Buranda Galtek akan memberi imbalan 100 ringgit emas. Akhirnya Buranda Galtek pergi ke Gunung Payudan, sebuah gunung yang tertinggi di Pulau Madura. 4 hari 4 malam berjalan kaki sampailah Buranda Galtek di atas gunung itu. Di puncak Gunung Payudan itu ada sebuah gua, tempat orang bertapa meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Buranda Galtek lalu masuk ke dalam gua. Di dalam gua itu ia duduk bertafakur dengan penuh khidmat. Dalam hatinya ia bermohon kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. "Ya Tuhan, yang pengasih dan penyayang, hidupku tidak kekurangan apa-apa berkat harta yang Engkau berikan kepadaku. Tapi aku kini terasa sangat miskin. Hidupku semakin tua akan semakin menderita karena aku tidak mempunyai anak. Ya Tuhan, berikanlah kepadaku anak." Telah sebulan lamanya Buranda Galtek bertapa di dalam gua Payudan. Namun masih belum ada tanda-tanda bahwa permohonannya diterima. Tapi ia tak mudah berputus asa. Ia tetap bertekad bulat untuk berada di dalam gua itu sampai datang petunjuk bahwa ia akan mendapatkan anak. Sampai hari yang ke-37 masih belum juga datang petunjuk. Ia sangat susah, takut permohonannya tidak dikabulkan. Akhirnya ia berdoa lagi, "Ya Tuhan, berikanlah kepadaku seorang anak. Aku rela seluruh kekayaanku dicabut asalkan aku mendapat anak." Pada malam yang ke-40, waktu itu malam sangat sunyi, Buranda Galtek tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi didatangi seorang wanita yang sudah sangat tua. Nenek itu bertanya kepada Buranda Galtek, "Benarkah engkau bersedia dicabut semua kekayaanmu asal engkau diberi anak?" "Benar," jawab Buranda Galtek singkat.
permohonanmu dikabulkan, kata nenek tua. Setelah engkau tiba di rumahmu, ambillah kapak. Kapak itu bawalah berjalan ke arah barat. Nanti engkau akan melihat sebatang pohon besar berbunga merah. Tebanglah pohon itu, maka engkau akan mendapatkan anak yang engkau harapkan. Tapi ingat, ketika engkau menebang pohon itu, tidak boleh minta bantuan orang lain. Segala sesuatunya harus engkau kerjakan sendiri. Setelah nenek tua itu pergi, Buranda Galtek masih dalam keadaan tertidur. Keesokan harinya ia terbangun. Ia teringat akan mimpinya. Hatinya sangat gembira. "Oh, aku akan mendapat anak," katanya dengan suara riang. Dengan langkah agak tergesa, ia segera meninggalkan Gua Payudan. Ia ingin segera sampai di rumahnya. Ia ingin segera memegang kapak. Ia ingin segera menebang pohon dan ingin segera menggendong anak. Buranda Galtek kini sudah tiba di rumahnya. Dalam perjalanan ia tak pernah beristirahat. Badannya yang dulu gemuk sekarang kelihatan kurus. Karena waktu bertapa di Gua Payudan ia kurang makan. Ia lalu mencari kapak. Setelah ditemukan di sudut dapur, kapak itu lalu diasahnya sampai tajam. Kemudian ia berangkat menuju ke arah barat. Perjalanan Buranda Galtek melalui perkampungan. Banyak orang kampung yang heran. Mengapa Buranda Galtek yang kaya itu memikul kapak? Di antara orang-orang itu ada yang memberanikan diri bertanya, "Mau kemana, Bu? Mau kemana, Buranda Galtek?" "Akan menebang pohon," jawab Buranda Galtek. "Di mana?" "Di sebelah barat." "Bolehkah saya membantu?" "Terima kasih. Biarkan saya kerjakan sendiri." Buranda Galtek lalu meneruskan perjalanannya. Sekarang ia mulai mendaki sebuah bukit. Lama sekali ia mencari-cari pohon besar yang berbunga merah. Sampai matahari terbenam ia mencari pohon itu, tapi belum juga ditemukan. Akhirnya Buranda Galtek bertekad untuk mencarinya esok hari. Karena badannya sudah terasa sangat payah, ia tidak pulang ke rumahnya. Ia akan bermalam di bukit itu. Ia lalu mencari tempat yang diperkirakan aman. Di puncak bukit itu ada sebuah batu besar yang rata permukaannya. Di atas batu itulah Buranda Galtek membaringkan dirinya. Tak lama kemudian ia sudah tertidur dengan nyenyak. Keesokan harinya Buranda Galtek bangun dengan tubuh yang segar. Alangkah heran ia setelah melihat sebatang pohon besar berbunga merah tumbuh di dekat batu tempat ia tidur semalam suntuk. Ia masih ingat bahwa kemarin sore ketika ia akan tidur, pohon itu masih belum ada. Buranda Galtek menjadi sangat yakin bahwa pohon itulah yang harus ia tebang. Dengan perasaan gembira, Buranda Galtek lalu mengambil kapak yang dibawanya. Ia mulai menebang. Batang pohon itu sangat keras. Tapi Buranda Galtek tak mau menyerah. Ia terus bekerja dengan semangat yang menyala-nyala. Keringatnya mengalir membasahi tubuhnya. Meskipun Buranda Galtek bekerja dengan gigih, pohon itu tak tumbang juga.
Buranda Galtek hampir putus asa. Pada saat itu datang dua orang laki-laki dengan tubuh kekar bersedia untuk membantu. "Serahkan kapak itu kepada saya," kata seorang yang berkumis tebal. "Dalam waktu sekejap mata, pohon besar ini akan tumbang." "Terima kasih atas kebaikan hatimu," jawab Buranda Galtek dengan sopan. "Aku ingin menumbangkan pohon ini dengan kemampuanku sendiri." Buranda Galtek lalu meneruskan menebang pohon itu. Ia mengayunkan kapaknya dengan seluruh kekuatan yang ada. Belum 10 ayunan ia sudah merasa sangat letih, sampai tubuhnya tertunduk di tanah. Seorang lagi di antara kedua orang yang bertubuh kekar itu lalu mengambil kapak Buranda Galtek. "Jangan," bentak Buranda Galtek, "jangan bantu aku. Kekuatanmu sudah habis," kata orang itu. "Engkau harus dibantu. Aku tidak butuh bantuanmu. Ayo, jangan ganggu aku." Orang itu lalu merebut kapak dari tangan Buranda Galtek. Dengan sekuat tenaga, Buranda Galtek lalu memeluk kapak itu agar tidak terlepas. "Buranda Galtek yang tabah," ujar orang yang berkumis tebal. "Kemauanmu yang keras dan tekad hatimu yang bulat sungguh kami hargai." Sesudah berkata begitu, orang berkumis itu lalu lenyap dari pandangan mata. Seorang kawannya juga hilang entah kemana. Setelah itu Buranda Galtek akan meneruskan menebang pohon. Tapi sebelum ia mengayunkan kapaknya lagi, terdengar suara menderu seperti suara angin topan. Benarlah, beberapa saat kemudian datanglah angin keras yang membuat pohon itu tumbang. Dari dalam pohon itu muncul seorang bayi perempuan dengan wajah berseri-seri. Buranda Galtek lalu mendengar suara, "Hai, Buranda Galtek, inilah anak yang kau minta." Dengan perasaan gembira, Buranda Galtek lalu memungut bayi itu. Bayi itu digendongnya dan ditimangnya berkali-kali. Ia sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah mengabulkan permintaannya. Sesudah itu ia pulang. Ia ingin segera menyuapi anaknya dengan makanan. Di tengah jalan, Buranda Galtek sambil berteriak-teriak kegirangan, "Aku punya anak sekarang! Aku punya anak sekarang!" Orang-orang kampung banyak yang keluar mendengar teriakan Buranda Galtek itu. Mereka melihat Buranda Galtek benar-benar menggendong bayi yang sangat cantik wajahnya. Mereka sangat kagum akan kecantikan bayi itu. Setelah sampai di rumahnya, Buranda Galtek sangat terkejut karena semua yang berada di dalam dan di sekitar rumahnya berubah semua. Rumahnya yang bagus kini menjadi sangat jelek. Pohon-pohon yang subur dan banyak buahnya kini menjadi kering tanpa daun. Demikian pula perhiasan emas intan yang disimpan dalam lemari, semua berubah menjadi batu yang tidak berharga. Buranda Galtek sekarang menjadi orang miskin. "Ya, aku sadar sekarang," kata Buranda Galtek kepada dirinya sendiri. "Bukankah aku sudah merelakan seluruh kekayaanku dicabut asal aku mendapat anak? Aku tidak menyesal menjadi orang miskin. Aku akan tetap bekerja keras demi kebahagiaan anakku. Kalau aku bekerja keras, suatu saat nanti aku akan mendapat rezeki yang banyak."
Setiap hari Buranda Galtek mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang. Bayi yang cantik itu tidak mau sembarang makanan. Ia hanya mau makan kalau dia disuapi bubur jenang. Sebab itu oleh Buranda Galtek anak itu diberi nama Putri Jenang. Meskipun dalam keadaan miskin, Buranda Galtek tetap berusaha mendapatkan beras untuk dibuat bubur makanan anaknya. Ia terpaksa bekerja sebagai tukang batu. Setiap hari ia menggali batu. Setelah banyak batu yang dikumpulkan, kemudian ia jual kepada orang-orang yang hendak mendirikan rumah. Ketika menggali batu, Putri Jenang yang masih kecil itu ditidurkan di bawah pohon yang teduh. Anak itu sehat dan tak pernah kedengaran tangisnya. Bila Buranda Galtek istirahat dari kerjanya, didatanginya Putri Jenang yang berada di bawah pohon itu lalu ditimang-timangnya. Buranda Galtek pandai menyanyi. Ia lakukan nyanyian yang membuat anaknya menjadi gembira. Bila matahari telah condong ke arah barat, barulah Buranda Galtek pulang sambil menggendong anaknya.